Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kedengaran? Jelas, Pak. Oke, Jelas. itu kita boleh langsung mulai ya. Silakan Mbak Nurul. Oke. Iya, baik. Terima kasih, Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu Waalaikumsalam. semuanya. Sore. Iya, perkenalkan mungkin untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut Zoom. Saya Nurul, admin dari Angel Group Indonesia. Jadi, kita Zoom di hari Jumat ini yang akan disampaikan oleh Pak Herman. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti boleh langsung melalui kolom chat ataupun bisa langsung open mic saja saat sesi tanya jawab. Jadi kita berharap Bapak Ibu yang mengikuti Zoom ini semakin bertambah pengetahuannya mengenai kuantum metal. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya kepada Pak Herman, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nurul sudah bantu opening. Kita hari ini akan fokus untuk menjelaskan cara meningkatkan aset dan kekayaan ya. Nah, kita langsung share screen dulu Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang hadir hari ini bisa mempelajari dengan lengkap step by step hari ini. Oke. Nah, yang perlu saya jelaskan pertama kali adalah tentang perusahaan dulu. Siapa sih pencetus ide daripada sistem ini? Nah, perusahaan ini bernama Quantum Metal, Bapak Ibu. Oke. Apakah perusahaan ini bisa dipercaya? Itu adalah poin pertama dulu yang harus kita pahami. Karena percuma kita cerita produk, percuma kita cerita keuntungan kalau perusahaan nggak jelas. Oke, mari kita sama-sama kupas seperti apa perusahaan ini. Nanti Bapak Ibu yang menilai apakah bisa dipercaya atau tidak. Oke, yang pertama, Quantum Metal sudah berdiri 11 tahun, Bapak Ibu. Ya, sudah berdiri sejak tahun 2012 dengan nama Quantum Meta Senior Berhad. Ini websitenya quantummeta.com dan ini alamatnya di Indonesia pun sudah ada kantor di Plaza Indonesia Office Tower ya di Jakarta. Dan perusahaan ini Bapak Ibu sejak awal berdiri sampai sekarang itu bertransaksi dengan lembaga besar. Jadi dia bukan rekrut member-member seperti multilevel, seperti Money Game enggak. Ya, perusahaan ini awal-awalnya langsung berurusan dengan bank, Bapak Ibu. Ya, semua bank syariah yang ada di Malaysia yang besar-besar itu beli emas sama Quantum Metal. Jadi perusahaan kita adalah supplier emas di sebuah bank, Bapak Ibu. Kemudian Aranu Tekun ini adalah pegadaian di Malaysia. Namanya Aranu Tekun, ini adalah milik BUMN ya, milik negara. Ini pun beli emas sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Kemudian ASEO Gold, ini adalah koperasi terbesar di ASEAN yang dikelola langsung oleh Kerajaan Malaysia atau pemerintah Malaysia, Bapak Ibu. Ini juga beli emas sama Quantum Metal. Dari awal berdiri sampai sekarang, perusahaan besar ini bekerja sama dengan Quantum Metal. Oke, dan baru sejak tahun 2019, setelah 7 tahun berjalan, sistem ini di-open untuk orang banyak, untuk publik seperti kita. Supaya bisa membantu perekonomian orang banyak, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan nyata dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini banyak scam, ya perusahaan-perusahaan yang selama ini BO yang nggak jelas. Mereka begitu buka, itu udah rekrut orang-orang biasa, ya mencari, mengumpulkan dan menghimpun dana masyarakat. Sementara di tempat kita tidak. Perusahaan kita membuktikan dulu bahwa 7 tahun dia memang dipercaya oleh perusahaan besar, Bapak Ibu. Ya, diantaranya bank, pegadaian, Asia Gold, dan lain-lain. Masih banyak lagi, Bapak Ibu. Oke. Nah, siapa nih perusahaan ini? Apa sih hebatnya perusahaan ini? Quantum Metal ini adalah eksklusif distributor daripada perusahaan emas milik negara Australia. Jadi kita adalah distributor perusahaan emas. Tetapi bukan perusahaan emas biasa. Perusahaan emas milik negara. Negara mana? Negara Australia yang namanya Perth Mint. Australia ini adalah penambang emas terbesar dunia nomor 2, kadang-kadang nomor 3 di dunia. Bergantian dengan Rusia, Bapak Ibu. Nah, kita adalah eksklusif distributornya. Nah, mungkin banyak orang nggak kenal Pertmin ini, tapi di Indonesia kita kenal Antam, ya. Antam adalah perusahaan emas milik negara Indonesia. Ya, yang mana Indonesia di dunia itu produksi emasnya ranking 6 sampai 9, Bapak Ibu. Nah, Pertmin atau Australia ini ranking 2 dan 3, Bapak Ibu. Ya, jadi perusahaan yang sangat besar dan kita adalah eksklusif distributornya. Nah, Bapak Ibu bisa cek langsung di websitenya Permin.
benarkah Quantum Metal ini adalah eksklusif distributor? Nah, nanti kita akan cek sama-sama Bapak Ibu. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, jika perusahaan ini adalah eksklusif distributor dari perusahaan emas milik negara Australia, ini perusahaan yang jelas berizin, ada fisiknya atau tidak? Boleh respon Bapak Ibu? Halo? Ada orang? Ada. Ya, Ada, boleh jelas. bagi respon. Ya, jadi kita dua arah nih, biar semangat. Kalau perusahaan ini memang eksklusif distributor, ini perusahaan ada izin jelas, ada fisik perusahaannya atau tidak? Itu cuma website doang. Jelas izinnya. Harusnya jelas ya. Oke, saya lanjut dulu. Kita adalah supplier emas di bank, Bapak Ibu. Ya, bukan supplier alat tulis, tapi supplier emas di bank mana? Bank Syariah, ada Bank Muamalat Malaysia, ada Afin Bank, ada Allianz Bank, Araji Bank, dan lain-lain. Nah, mari kita buktikan satu-satu. Ya. Oke. Nah, kita langsung buktikan saja. Kita back, kita langsung tanya Google. Cara terbaik untuk membuktikan, Bapak Ibu datang langsung ke bank tersebut di Malaysia, langsung terbang. Tapi karena hari ini kita berada di negara lain, kota lain, nah kita tanya Google dulu Bapak Ibu. Sekarang semuanya bisa dicek by Google. Bapak Ibu tinggal ketik Google Bank Muamalat siapa gold suppliernya. Nah, maka di sini akan ditampilkan oleh Google Bank Muamalat punya website. Nah, ini juga Bank Muamalat punya website. Kita klik. Maka di sini ada dokumen yang dicantumkan. Bapak Ibu kalau pergi ke bank mau beli emas, ini dokumen ini juga akan diberikan untuk ditanda tangan Bapak Ibu. Ini term conditionnya, persyaratannya. Nah, Bapak Ibu akan baca di sini termasuk siapa gold suppliernya. Nah, ini gold suppliernya tertulis di sini nama gold supplier yaitu Quantum Metal Senior Berhad. Apakah terbaca di situ Bapak Ibu? Bisa dibaca dari situ? Terlihat? Bisa. Bisa ya. Nah, kalau bank yang menulis, ini websitenya bankmuamalat.com sendiri. Ya, bukan websitenya Quantum Metal, tapi langsung websitenya bank. Bank itu menulis bahwa Quantum Metal sebagai gold supplier. Apakah ini data benar bahwa Quantum Metal memang gold supplier daripada bank itu? Benar. Nah, oke. Nah, kita pun bisa lihat, oh kalau satu bank mungkin belum yakin, Bapak Ibu boleh buka lagi websitenya Afin Bank, Bapak Ibu. Ini termasuk bank syariah yang besar di Malaysia ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tercantum di website ini Quantum Metal sebagai authorized gold distributor, Bapak Ibu. Ini dicantumkan langsung oleh websitenya Afin Bank, ya. Websitenya Afin Bank langsung yang menulis ini, Bapak Ibu. Quantum Metal Senior Berhad sebagai authorized gold distributor. Apakah terbaca di situ? Terbaca. Terbaca. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya sudah buktikan dua bank. Kalau mau bukti yang lain, Bapak Ibu cek aja Google sendiri. Kemudian kita mau buktikan benarkah kita ini distributor daripada Permin. Nah, Bapak Ibu tanya dulu tentang Wikipedia, ya. Tanya di Wikipedia tentang Permin nih. Ya, karena masih banyak orang Indonesia nggak paham Permin ini siapa. Nah, Wikipedia menjelaskan perusahaan Permin ini bagaimana. Nah, kita translate dulu Bapak Ibu ya supaya kita bisa dapat kesimpulannya. Nah, Permin adalah percetakan emas batangan resmi Australia dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Australia Barat. Ya, jadi ini bukan perusahaan milik swasta ya, apalagi perusahaan milik owner BO Bapak. Ini sejak berdiri sejak tahun 1899. Ya, udah ratusan tahun umurnya. Sebelum kita lahir pun perusahaan ini udah ada sampai detik ini masih ada. Oke, nah ini perusahaan milik negara Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca detailnya step by step buat penambah pengetahuan. Saya hanya bacakan poin-poin ringkasnya saja. Hingga tahun 2000, 24 tahun yang lalu, produksi produksi emas murni Permin ya berjumlah 4.500 ton. Ya. Ini produksinya ton ya, bukan kilo ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang udah tambah 24 tahun pastinya lebih banyak Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah perusahaan yang bekerja sama dengan Quantum Metal dan kita adalah distributor resminya. Seringkali orang nanya, ada nggak emas fisiknya? Lah ini ribuan ton Bapak Ibu. Ya, bukan 1 kilo, 2 kilo. Ya.
yang kita memasarkan emas fisik ya daripada Pertmin ini. Oke. Nah, kita mau buktikan benar nggak Quantum Metal ini distributor dari Pertmin. Oke, kita lihat dulu websitenya Pertmin. Nah, ini dicantumin di Wikipedia. Bapak Ibu bisa klik salah satu dari ini. Ya, kita klik open. Ya, kita bikin link baru. Nah, ini website originalnya Pertmin. Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti dari Google-nya Bapak Ibu. Ya, kita langsung cari menu bawah ini find distributor. Temukan distributornya, klik find distributor. Ya, di sini produksi Pertmin itu ada emas dalam bentuk koin, ada emas bullion atau emas batangan. Nah, kita adalah distributor emas batangan, kita boleh klik. Ya, kita ada di Asia, ya, ada Australia, ya. Jadi Pertmin ini ada banyak distributornya di Amerika, Kanada. Nah, kita di Asia, kita klik Asia, Bapak Ibu. Di sini ada di Asia itu ada Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan kita klik Malaysia. Nah, inilah nama perusahaan kita, Quantum Metal Senior Berhad, yang mana websitenya Pertmin sendiri yang menulis nama kita, bukan sekedar nama, bukan sekedar alamat, bukan sekedar nomor telepon, tapi juga alamat website resmi tempat kita mendaftar, Bapak, yaitu quantummetal.com. Nah, simple, Bapak Ibu tinggal klik di sini alamat website quantummetal.com. Sebentar, kenapa ini tidak connect ya? Oke, udah masuk ya. Internetnya putus nih. Oke, kita bisa login langsung. Bisa login kalau member Malaysia login di sini, kita Indonesia dan negara lain login di internasional member login, Bapak Ibu. Kita klik. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan email dan password Anda tempat Anda mendaftar, Bapak Ibu. Maka di sini akan terlihat akun kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah tempat kita mendaftar, inilah tempat kita transaksi, yang mana di website ini tercantum websitenya juga di websitenya Pertmin, Bapak Ibu. Nah, ini. Dari data ini, apakah benar Quantum Metal adalah distributor resmi daripada Pertmin? Benar. Nah, oke, jadi sudah kita buktikan. Kita bukan perusahaan sembarangan. Kita adalah distributor dari perusahaan emas milik negara Australia yang namanya Pertmin. Ini juga perusahaan bukan baru kemarin sore. Perusahaan yang udah ratusan tahun dan kita resmi sebagai distributornya. Dan kita adalah supplier emas fisik di Bank Syariah. Nah, itu udah kita buktikan sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke PowerPoint kita, Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita bukan supplier alat tulis di bank ya, tapi supplier emas, Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita sebagai supplier emas di sebuah bank, perusahaan kita ini jelas bergengsi atau perusahaan abal-abal? Sangat bergengsi. Jelas, jelas. Jelas Sangat dan bergengsi. Jelas bergengsi. Oke, Bapak Ibu. Inilah yang hari ini kita sama-sama ikuti, Bapak Ibu. Ya, perusahaan yang bergengsi, Bapak Ibu, yang memberi peluang buat kita semua. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan perusahaan milik negara Malaysia. Ya, apa itu? Yaitu Aranu Tekun. Ini yang tadi saya bilang Pegadaian. Ya, Pegadaian di Malaysia itu kan milik negara, BUMN. Ini pun juga beli emas sama Quantum Metal. Selain dia beli emas sama Quantum Metal, dia juga membantu mendistribusikan emas fisik. Apabila ada member di Malaysia mau ambil emas fisiknya, maka dia bisa ambil di seluruh kantor cabang Aranu Tekun yang ada di Malaysia. Ya, baik di Johor, di Kuala Lumpur, di Sarawak, dimanapun kantor cabang Pegadaian Malaysia, orang-orang bisa ambil emas fisiknya Quantum Metal di sana. Ya, itu. Kalau tidak ada kerjasama dengan Aranu Tekun, apakah bisa member Malaysia ambil emas fisik di kantornya Aranu Tekun? Halo, boleh respon? Nggak bisa. Pasti nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, ini di seluruh kantor cabang orang Malaysia bisa ambil. Samping itu mau ambil emas fisik bisa juga di kantornya Quantum Metal yang ada di Malaysia, ada ATM emasnya juga, Bapak Ibu bisa tarik di sana. Oke. Nah, kita saat ini adalah pemilik saham terbesar di tambang emasnya Besra Gold. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek data ini, informasinya di Yahoo Finance dan Bloomberg juga memberitakan. Ya, ini adalah berita ekonomi dunia yang tidak ada berita hoak, yang berita palsu. Ya, semua
berdasarkan data bukti Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian kita juga bekerja sama dengan bank terbesar di dunia, yaitu ICBC Bank. Ya, Bapak Ibu boleh Google siapa bank terbesar nomor 1 dunia, yaitu ICBC Bank. Bapak Ibu boleh cari di YouTube dokumentasi kerjasama ICBC Bank dengan Quantum Metal. Itu ada, ya. Saya nggak tampilkan di sini, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Oke, kita udah OTC list di Nasdaq, sudah muncul nama kita di websitenya Nasdaq, Bapak Ibu, Bursa Saham Amerika. Karena di tahun ini kita akan IPO, akan go public, jual saham di pasarnya Amerika, Bapak Ibu. Saat ini masih over the counter OTC hanya untuk kalangan tertentu. Nanti mungkin pertengahan tahun ini sudah go public. Oke, dan tidak mudah sebuah perusahaan untuk masuk ke Nasdaq, Bapak Ibu. Ya. Dan bekerja sama dengan banyak lembaga seperti DPIM Malaysia. Ya, DPIM ini kalau di Indonesia kita kenal dengan Kadin, ya, Kamar Dagang Industri. Kalau ini Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Ya, ICO Gold ini adalah koperasi juga yang terbesar di Malaysia. Yang tadi saya bilang koperasi Mai Angkasa juga di Malaysia. Malakat Mall ini adalah salah satu mall yang sudah menerima pembayaran belanja di Malakat Mall menggunakan emas yang ada di Quantum Metal, Bapak Ibu. Dan banyak lembaga-lembaga lain lagi, Bapak Ibu. Ya. Dan poin yang berikutnya yang terpenting adalah semua transaksi di Quantum Metal itu tercatat di bursa, Bapak Ibu. Jadi perusahaan kita, orang beli emas itu semuanya dicatat di bursa. Ya, internasional tercatat di Bursa Soraka. Di Indonesia kita tercatat di Jakarta Future Exchange atau JFX. Ya, apa gunanya ini dicatat? Supaya bisa dimonitor, bisa diawasi oleh lembaga yang berwenang, ya, termasuk lembaga syariah. Oke, nah, Bapak Ibu bisa lihat website JFX juga, bahwa nama Quantum Metal tercantum di situ. Ya, artinya semua transaksi ini tercatat di bursa, Bapak Ibu. Ya, kemudian kita punya sertifikat patuh syariah dari lembaga syariah internasional, Tawafuk, yang berpusat di Dubai. Ya, ini mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Patuh syariah memastikan 100% ada emas fisik. Karena mereka yang memeriksa, mereka yang mengaudit, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Rakaba ini adalah lembaga syariah yang ada di Amerika, internasional juga, karena kita adalah perusahaan internasional, Bapak Ibu. Semua sertifikat ini sudah standar AUFI, Bapak Ibu. AUFI adalah lembaga syariah pusat dunia, ya, yang berpusat di Bahrain, Timur Tengah. Oke, jadi kita sudah punya sertifikat patuh syariah untuk memastikan 100% ada fisik emasnya. Oke, dan permodalan Quantum Metal ini didukung oleh Bullion Bank, Bapak Ibu. Jadi pada saat Quantum Metal memberikan bantuan untuk beli emas, memberikan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak, itu sumber dananya dari Bullion Bank. Ya, jadi bukan dari Quantum Metal. Oke, nanti kita akan jelaskan pada produk GAE. Nah, dan jaminan ready stock emas di Bring Singapura. Nah, perusahaan Bring ini perusahaan berangkas emas yang sudah berdiri sejak tahun 1859. Ya, Quantum Metal sebelum dia transaksi, sebelum dia jual emas, stok emasnya harus sudah ada, Bapak Ibu, dan diletakkan di Bring Singapura. Jadi perusahaan ini bukan terima duit pada saat kita beli lalu belikan emas, enggak. Stok emasnya sudah ada, diletakkan di Bring Singapura. Di Bring ini ada 100 negara juga simpan emas di sini. Jadi negara pun simpan emas di sini. Kenapa? Karena keamanan emas di sini 100% diasuransikan di Lloyd's London. Ya. Nah, jadi aman 100% emas yang ada di sini. Negara pun simpan emas di sini. Ya, karena selain aman, apabila negara mau melakukan transaksi emas jual beli antar negara yang berbeda, maka mereka harus ikut standar daripada LBMA. Karena LBMA, London Bullion Market Association, mereka lah yang membuat sistem di dunia ini untuk transaksi emas antar negara, Bapak. Nah, salah satu tempat penyimpanan yang diakui oleh LBMA adalah Bring Singapura.
Jadi banyak negara letakkan di sini supaya bisa bertransaksi emas, termasuk emasnya Freeport, emasnya Indonesia ada di sini. Oke. Jadi QM juga meletakkan emas di situ, Bapak Ibu. Dan poin yang paling penting di antara semuanya itu adalah di konsepnya quantum metal tidak ada beban sistem. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak ada beban sistem? Karena perusahaan tidak mengelola dana member. Perusahaan tidak menghimpun dana member. Sistem kita bukan sistem investasi yang memberikan profit. Perusahaan tidak menjanjikan profit 1 rupiah pun. Lantas dari mana kita dapat untung? Member untung karena beli emas. Pada saat harga emas naik, maka disitulah member untung. Jadi keuntungan itu bukan diberikan oleh quantum metal, tapi keuntungan itu dari kenaikan emas yang di market. Nah, jadi ini berbeda dengan investasi ya Bapak Ibu ya. Kalau investasi itu kita tanam modal. Yang mana setelah kita tanam modal, kita berharap bagi keuntungan dari perusahaan yang tempat kita letakkan modal. Ya, baik itu berbentuk saham, ada bagi dividen, baik itu deposito, bank kasihkan bunga fix, bunga tetap, itu dianggap investasi. Quantum metal nggak janjikan Anda 1 rupiah pun. Perusahaan tidak memberikan Anda keuntungan 1 rupiah pun. Kita baru untung kalau harga emas kita naik. Kita tinggal jual, nah perusahaan hanya bantu menjualkan. Karena kita adalah perusahaan perdagangan emas. Perusahaan tempat jual beli emas. Dia bantu jualkan, keuntungan kita ditransfer. Hanya dalam sistem kita ada suatu keunikan, ada satu keunggulan yang tidak ditemukan di luar sana. Yaitu kita hari ini akan bahas bantuan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Nah itu yang menjadi nilai unggul yang akan kita ceritakan. Dan perusahaan ini selain tidak ada sistem, perusahaan QM juga mendapatkan untung karena dia jual emas. Jadi pada saat kita beli, perusahaan jual. Perusahaan boleh nggak dapat untung? Respon Bapak Ibu, kalau perusahaan jualan emas, boleh nggak perusahaan itu dapat untung? Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Nah, Boleh. semakin banyak orang beli, tentu perusahaan juga semakin untung dan semakin besar Bapak Ibu. Tapi dia tidak ada beban. Karena dia hanya jual beli emas. Bukan investasi emas, bukan kelola dana, bukan membagikan profit. Profit didapat karena kenaikan harga emas. Kalau harga emas belum naik, ya tidak ada profit. Kita tinggal tunggu balik harga emas itu naik. Nah, ini yang membedakan kita, Bapak Ibu. Jadi perusahaan tidak ada beban, apakah dia bisa jangka panjang? Kalau perusahaan tidak ada beban. Malah dapat untung setiap orang beli emas. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Mungkin di luar sana banyak di antara pengalaman Bapak Ibu yang pernah terkena tipu, yang kena perusahaan scam, kita ikut tiba-tiba perusahaannya tutup, perusahaannya kabur. Mungkin ada yang pernah ngalamin itu menjadi trauma sehingga Banyak. banyak ya ada pengalaman. Sehingga pada saat kita perkenalkan quantum metal, mereka otomatis, wah kemarin saya udah ikut, tapi kena scam, kena tutup, perusahaannya lari. Apakah ini sama? Nah, jangan-jangan sama. Nah, jadi kita akan jelaskan setelah kita jelaskan perusahaan kita tadi, mari kita evaluasi bersama. Apakah ada perusahaan scam? Supaya Bapak Ibu bisa menilai. Apakah ada perusahaan scam yang jadi supplier emas di bank? Ada. Tidak ada. Ya kemarin kan banyak tadi kita bilang, banyak tuh yang scam. Tapi saya minta satu aja perusahaan yang scam yang banyak tadi itu. Dia jadi supplier emas di sebuah bank, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada tuh, ada. Jadi dari poin ini kita sama atau beda? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Tidak Kemudian yang berbeda. kedua, apakah ada perusahaan scam yang bekerja sama dengan lembaga negara? Tadi kita jelaskan, Pegadaian milik Tidak ada itu. Tidak ada. ada. Beda juga. Apakah ada perusahaan scam yang bekerja sama dengan bank terbesar di dunia, ICBC Bank? Wah, tambah tidak ada ini. Tidak ada. Enggak ada. Apakah ada perusahaan scam yang transaksinya dicatat di bursa dan diawasi oleh negara? Tidak Tidak ada. ada. Pasti nggak ada, Bapak. Apakah ada perusahaan scam yang diaudit oleh lembaga syariah dunia? Wah, tidak ada. Tidak ada. Apakah ada perusahaan scam yang memang menjadi pemegang saham terbesar di tambang emas Australia Barat, Bisra Gold, Tidak dalam ada. Pasti nggak ada. Nah, kita bukan sekedar perusahaan biasa, tapi sekarang Quantum Metal sudah pegang lisensi sebagai bullion bank juga.
Yang mana nanti mungkin April atau Mei sudah beroperasi. Bullion Bank Australia. Adakah perusahaan scam yang memegang lisensi sebagai Bullion Bank? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Indonesia sendiri belum ada Bullion Bank, Bapak Ibu. Sedang diproses izinnya. Insya Allah tahun ini Indonesia dapat lisensi sebagai Bullion Bank di Indonesia. Kita udah dapat Bullion Bank di lisensi di Australia, Bapak Ibu. Ya, dalam waktu dekat akan dioperasionalkan. Nah, apakah ada perusahaan scam yang laporan neraca rugi labanya dipublish di masyarakat, dipublish di Tidak Yahoo ada. Finance? Ya. Inilah perusahaan Quantum Metal, Bapak Ibu. Apakah sama atau berbeda? Bapak Ibu lah yang menilai. Sama. Ya, oke. Nah, setelah saya cerita tentang perusahaan, Bapak Ibu bisa nilai layak dipercaya atau tidak. Saya hanya sharing. Bapak Ibu mau percaya silakan. Bapak Ibu nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu masih ragu, Bapak Ibu boleh bertanya, berhak bertanya lebih jauh. Nah, saya Percaya akan dong. ceritakan tentang produk dulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nantinya. Nah, kalau kita udah paham perusahaan, tentu kita mau tahu apa sih keunggulan produknya, apa sih keuntungan yang bisa kita raih di sini. Nah, kita akan jelaskan step by step. Apa yang Quantum Metal tawarkan? Oke, perusahaan saya sudah kenal. Tapi saya mau tahu yang ditawarkan kepada saya apa? Nah, tadi kita lihat dia adalah perusahaan emas. Berarti nawarin emas dong. Ya, pasti nawarin emas. Tetapi bukan emas biasa. Bukan seperti emas yang Bapak Ibu bisa beli di toko. Kalau sekedar emas fisik, emas cetakan yang bisa Bapak Ibu beli di toko, tidak perlu Bapak Ibu join di sini. Beli aja di toko terdekat. Karena emasnya juga sama. Tapi yang Quantum Metal tawarkan hari ini adalah solusi untuk kita semua. Solusi untuk Bapak Ibu. Supaya bisa meningkatkan aset dan kekayaan Bapak Ibu. Dengan sistem emas syariah. Dan sistem ini 100% di backup oleh emas fisik. Ya, itu penting. Nah, pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu mau nggak meningkatkan aset dan kekayaan Anda? Mau. Mau. Kalau mau, ikuti presentasinya sampai selesai, Bapak. Oke, ada 3 sistem. Yang pertama GSA, Gold Storage Account. Ya, ini adalah tempat penyimpanan emas yang disediakan. Ya, tempat penyimpanan ini aman, gratis, dan diasuransikan. Nah, tadi kita ini. Sepenting apa tempat penyimpanan? Nah, biasanya kalau kita beli di toko, kita beli mungkin 1 gram, 10 gram, 20 gram, kita bayar, kita bawa pulang, simpan di lemari. Ya, menurut kita tuh itu pun aman. Tapi kalau Bapak Ibu punya 10 kilo, hari ini berani nggak simpan di rumah? Nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Pasti khawatir ya. Akhirnya kita letakkan emas tadi di brankas. Yang mana kalau letakin di bank, Bapak Ibu kena biaya yang sangat mahal, Bapak Ibu. Ya. Iya. Tapi Quantum Metal memberikan Anda tempat penyimpanan gratis, aman, dan berasuransi. Mau berapa kilo pun, Puan Eda udah punya 100 kilo lebih. Yang fisik dan yang sudah di GCA kan itu ada 100 kilo lebih juga. Oke. Selain itu, di sini ada sistem yang namanya GCA atau Gold Convert Account. Kita bisa konversi emas kita jadi tunai. Ini sekilas mirip dengan gadai, tetapi tidak sama dengan gadai. Karena kita bukan gadai. Kita adalah konversi. Yang namanya konversi tidak ada tagihan cicilan. Yang namanya konversi tidak ada risiko lelang. Ya. Dan di sini programnya sangat dahsyat. Bapak Ibu bisa selamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Nah, khusus program GCA ini kita akan jelaskan pada sesi yang lain. Ya, Bapak Ibu yang belum ikut, silakan ikut pada sesi yang berbeda. Oke, dan hari ini kita akan fokuskan tentang GAE, Gold Asset Enhance. Di sini kita dapat bantuan beli emas, bantuan modal, supaya bisa lebih beli emas 10 kali lebih banyak. Dan bantuan itu nggak ada beban, tidak ada tagihan cicilan, sampai emasnya kita jual, sampai kita untung. Tidak ada resiko barang dilelang. Dengan konsep ini Bapak Ibu bisa dapat keuntungan 10 kali lebih besar dari kenaikan harga emas dunia. Mau nggak bisa untung 10 kali lebih besar dari kenaikan harga emas? Mau banget. Mau, Mbak. Ya. Siap, mau. Oke. Saya akan jelaskan step by step. Gold Asset Enhance sering disebut daya ungkit, nilai tambah, atau leverage.
Ya, cuman di sini daya ungkit dan leverage ini sangat aman. Ya, aman, tidak ada risiko uang hilang, tidak ada risiko margin call seperti Anda trading di forex dan lain-lain. Perusahaan legal dan berizin, dan ini konsep bisa jangka panjang, Bapak Ibu. Oke, nah seperti apa? Mari kita lihat step by stepnya. Nah, bantuan modal ini kita diberi uang untuk beli emas 10 kali lebih banyak, sehingga dengan cara ini kita bisa peroleh keuntungan 10 kali lebih besar dari modal kita. Oke. Bantuan ini tidak ditagih cicilan, tidak ada risiko lelang, tidak ada risiko margin call atau MC, ada biaya manajemen fee 3,5% per tahun, dihitungnya harian. Ya, nanti kita lihat rincian. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan program ini didukung oleh Quantum Metal, eksklusif distributor daripada Permian Australia, dan dia pemegang saham terbesar Besra Gold. Didukung juga oleh Bullion Bank. Jadi pendanaan modal itu dibantu oleh Bullion Bank, ya, bank internasional yang khusus mengelola jaminan emas dan perak serta logam berharga. Ini adalah bank internasional. Oke. Nah, mari kita lihat step by step cara mendapatkan bantuan beli emas 10 kali lebih banyak. Harga per unit daripada program GI10 ini per unitnya $250. Inilah modal yang kita keluarkan di awal untuk beli satu unit. Pada saat kita beli satu unit ini, sistem akan tambahkan 9 unit, 1000, yaitu 2.250 modal. Sumber modal yang $2.250 atau 9 unit ini adalah dari Bullion Bank, bukan dari Quantum Metal. Oke. Modal kita 1 ditambahkan 9, maka ada 10 unit harus dibelikan kepada emas semua. Wajib dibelikan pada emas. Maka kita punya emas $2.500, padahal modal kita cuma $250. $2.500 10 unit ini udah langsung keluar sertifikat. Nama kita tercantum sebagai pemilik 10 unit ini. Ya, jadi sertifikatnya udah langsung mencantumkan nama kita sebagai pemilik 10 unit ini, padahal baru keluar uang 250 dan ditambah bantuan, ya, 9 unit, Bapak Ibu. Bantuan yang 9 unit ini tidak ditagih cicilan sampai kapan? Sampai Bapak Ibu jual yang 10 unit ini. Selama Bapak Ibu belum jual barang yang 10 unit ini, maka yang 9 unit ini tidak ada beban, tidak ditagih Rp1 pun. Dan tidak ada resiko barang kita dilelang. Jadi 9 unit ini baru kita kembalikan nanti setelah kita untung, setelah harga emas ini naik, lalu kita jual 10 unit ini. Ya, tidak ada batas waktu kita yang nentuin, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita beli emas ini, perusahaan juga dapat untung 3% dari market dunia. Ya, maka kalau harga emas naik 3%, kita udah balik modal. Pada saat naik lebih, maka dikali 10 keuntungannya. Ya, kenapa dikali 10? Karena barangnya 10, modalnya cuma 1. Nah, kemudian perusahaan juga membebankan 3,5% per tahun dari bantuan modal yang 9 unit ini. Jadi 3,5% dari 2.250, yaitu $78. Ini pun nanti akan dikembalikan. Jadi di awal kita ditagih, nanti akan dikembalikan. Dan ini dihitungnya harian, Bapak Ibu. Dihitung per hari. Jadi per hari 78,7 bagi 365 hari, yaitu $0,2,1, ya. Itu per hari. Nah, beban itu. Tapi beban ini pun tidak akan ditagih-tagih, ya, karena sudah diambil di depan, nanti akan dikembalikan ke Bapak Ibu. Jadi modal awal kita 250 ditambah $278,7 manajemen fee, yaitu uang yang kita keluarkan $328,7, atau rupiahnya sekitar 5.100.000 saja. Tapi Bapak Ibu dapat emas senilai 2.500, 10 unit ini. Untung nggak? Modal 328 dapat emas senilai 2.500. Untung. Untung, ya. Dan Bapak Ibu berhak keuntungan kenaikan nilai yang 10 unit ini. Ya, bukan berarti emas yang 10 unit ini Bapak Ibu bawa pulang. Ini kita harus pertegas dulu. Tapi hak Bapak Ibu adalah kenaikan nilainya. Karena pada saat nanti dijual, bantuan ini kan harus dikembalikan. Ya. Nah, keuntungannya 10 kali lipat buat kita, Bapak Ibu. Oke. Jadi kita berhak keuntungan barang yang 10 unit ini walaupun modal kita cuma 1 unit. Maka keuntungan kita 10 kali lebih besar. Nah, ini contoh sertifikat yang kita pegang sebagai bukti kitalah pemilik barang ini.
Ya, di sini ada nama kita, ada nomor KTP kita, ada tanggal transaksi dan nomor kode transaksi. Ini semua tercatat di bursa Bapak Ibu. Ya, diawasi oleh lembaga negara. Oke, di sini produknya GE10, unitnya ada 1 unit. Down payment kita tadi modal 250 ya per unit. Ini payment amount dibantu 2.250. Profit rate ini adalah manajemen fee ya Bapak Ibu, bagi hasil buat Bank Bullion 3,5% per tahun. Ya, ini bukan keuntungan kita tapi hak bagi hasil daripada Bullion Bank. Nah, total gramnya di sini ini waktu saya screenshot waktu transaksi ini dibeli ada 38 gram. Ya. Hari ini karena harga emas sudah naik, mungkin dapatnya hanya sekitar 34 gram Bapak Ibu. Nah, ini harga saat kita beli. Jadi sudah tercantum lengkap di sertifikat ini. Ya, sebagai bukti kitalah pemegang dan pemilik daripada emas ini. Nanti emas yang GE10 ini pada saat harga naik Bapak Ibu jual, Bapak Ibu berhak keuntungannya yang 10 kali, bukan yang 1 kali. Nah, jadi semua ada bukti ya, sertifikat. Nah, kalau kita bandingkan kita beli GE10 dengan beli di toko atau beli di bank dengan pembiayaan bank, karena di bank dan di sistem gadai sekarang ada tuh beli emas dengan cicilan. Ya, mari kita bandingkan. Di GAE selisih harga hanya 3% dari harga market dunia. Jadi harga emas naik 3%, kita udah balik modal. Tapi Bapak Ibu beli dengan sistem pembiayaan bank, itu selisihnya 11% dari market dunia. Jadi harus tunggu harga dunia naik 11% baru Bapak Ibu balik modal. Oke. Manajemen fee di GAE hanya 3,5% per tahun, sementara fee atau bunga di bank lokal itu 10% sampai 15% per tahun. Mana yang lebih murah Bapak Ibu? GAE atau pembiayaan bank? GAE. GAE. Dan di GAE kita nggak perlu cicil. Sementara di pembiayaan bank wajib cicil setiap bulan ya atau setiap kontrak. Di GAE kita tidak ada risiko lelang, walaupun kita biarkan bertahun-tahun tidak jual, tidak ada risiko barang kita dilelang. Tetapi di sini ada risiko lelang kalau lewat bank. Ya. Di GAE kita untung bisa 10 kali dari kenaikan harga emas. Di bank kita bisa ada potensi rugi. Ya, apabila kita macet cicilan, di saat harga turun, maka barang kita dilelang kita akan rugi. Oke, itu perbandingannya. Nah, di GAE ini kita bisa untung 10 kali lebih besar. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Jika harga naik 10% di pasar dunia, maka keuntungan kita bukan 10%. Tapi 10% dikali 10 unit. Kenapa dikali 10 unit? Karena barang kita 10 sesuai dengan sertifikatnya. Sementara kita hanya bayar dengan modal 1. Maka keuntungannya 100% dari modal kita yang 1. Jadi jika naik 20% di pasar, di market dunia, keuntungan kita bukan 20%, tapi 20% dikali 10, yaitu 200% dari modal kita yang 1. Oke, mari kita lihat grafik biar Bapak Ibu lebih mudah paham. Ini adalah grafik real yang Bapak Ibu bisa cek sendiri langsung di TradingView. Ya, ini adalah transaksi beli di sini Bapak Ibu. Ya, kita lihat ini beli di sini. Tanggal 5 Oktober 2023, jual di sini yaitu 1 Desember. Berarti Oktober November ya, ini 1 Desember. 2 bulan saja ini ada kenaikan 14%. Dari sini ke sini naik 14%. Nah, berapa keuntungan bersih kita? Mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, keuntungan bersih kita kalau naik 14%, kita harus kurangi dulu 3% untung perusahaan. Ini kan naiknya 14% di market dalam 2 bulan. Perusahaan ada untung 3%. Berarti kita kurangi dulu nih untung perusahaannya yang 3%. Berarti 11% bersih. Ini dari market dunia. Karena unit kita 10, kita kalikan 10. Maka kita berhak keuntungan 110% dari modal kita yang 1. Nah, jika Bapak Ibu bertransaksi 100 juta rupiah, terus naik seperti ini, maka keuntungannya 110% dari 100 juta. Yaitu keuntungan saja 110 juta. Pada saat Bapak Ibu jual, maka modal Bapak Ibu balik, keuntungan yang 110 juta juga dapat.
Jadi modal 100 dalam 2 bulan Anda jual, Anda terima 210 juta. Ini dari contoh kasus ini. Ya. Apakah semua orang dapat keuntungan segini? Jawabannya tidak. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tergantung daripada kapan Anda beli dan kapan harga emas naik. Ya. Tetapi ini salah satu contoh membuktikan dalam 2 bulan di sistem ini Anda bisa dapat keuntungan sebesar ini. Kenapa? Karena GAE 10 dikali 10. Tapi apakah ada resiko saat harga emas turun? Jawabannya tidak ada resiko uang hilang, tidak ada resiko loss dari sistem. Jadi kalau harga emas turun, maka Anda boleh menunggu harga emas itu naik kembali, Bapak. Jadi resikonya adalah menunggu harga emas naik. Itulah resikonya. Waktu saja. Kita menunggu waktu saja harga emas naik. Jadi di konsep ini, Bapak Ibu wajib gunakan uang dingin. Ya, uang yang tidak dipakai dalam 1 tahun ke depan. Oke, itu kira-kira. Ya. Nah, ini testimoni salah satu orang yang transaksinya berkali-kali, orangnya satu tapi transaksinya berkali-kali, di antara ratusan ribu transaksi yang sudah pernah ada, ya, ratusan ribu transaksi yang pernah ada, bukan hanya 1-2 orang yang bertransaksi, ya. Jadi dia ada profit 80% dalam 41 hari, ada 77% 41 hari, ada juga yang 29% dalam 135 hari. Jadi setiap orang itu, jangankan setiap orang yang sama aja profitnya beda-beda, Bapak. Ya, karena apa? Karena saat dia beli harga emasnya juga beda-beda. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ingin cairkan ya ini bukti screenshot pencairan langsung 1 juta ringgit atau 3 miliar,3 ini langsung mendarat. Yang penting memang ada uangnya pasti mendarat di rekening Bapak. Oke. Nah, ini contoh di Malaysia transaksi langsung 1 juta ringgit. Ya, sekitar 3 miliar rupiah lebih. Langsung beli Bapak Ibu 652 unit. Jadi orang udah transaksi di sini bukan kecil-kecilan lagi Bapak Ibu. Perusahaan kita di Quantum Metal transaksi miliaran tuh udah biasa Bapak Ibu. Bahkan ratusan miliar pun ada. Ya. Oke. Nah, ini Indonesia mungkin kita tonton sedikit testimoni. Nanti kita akan dengarkan juga kalau ada Bapak Ibu yang kemarin sudah profit ingin berbagi testimoni, silakan. Tonton dulu. Oke Bapak Ibu, itu beberapa teman-teman di antara ratusan orang yang sudah profit ya di Indonesia. Nanti kita akan dengarkan testimoninya setelah ini ya, sebelum tanya jawab. Nah, saya lanjutin dulu. Ada 2 jenis GAE. Yang pertama GAE 5. GAE 5 ini harganya cuma $25 per unit, lebih murah. Khusus bagi orang-orang yang finansialnya belum mencukupi untuk beli GAE 10, Anda boleh beli GAE 5. Kemudian manajemen fee itu pun ditagihnya belakangan setelah Anda jual. Di sini selisih harga 4%, lebih mahal sedikit daripada GAE 10. Bantuan modalnya cuma 4. Jadi 1 tambah 4 dapatlah 5 unit, makanya dibilang GAE 5. Nah, GAE 10 tadi sudah kita jelaskan modal per unitnya 250. Manajemen fee ditagih di depan yang 3,5% itu, tapi nanti akan di refund. Selisih harga hanya 3%, kalau tadi ini 4%, berarti GAE 10 lebih murah, dan bantuannya 9. Sehingga dapat 10 unit. Mana yang lebih menguntungkan, bantuan 9 atau bantuan 4, Bapak Ibu? 9. Bantuan 9. Oke, berarti udah paham ya. Oke, Bapak Ibu boleh pilih mana yang Bapak Ibu sesuaikan dengan keuangan. Ya, nggak usah dipaksain. Oke. Nah, ini saya rasa nggak usah saya jelasin lagi ya. Nah, ini saya masuk ke sini. Kalau kita lihat histori harga emas, baik 5 tahun ke belakang
atau 10 tahun ke belakang, atau 20 tahun ke belakang, ataupun 100 tahun ke belakang, terserah Bapak Ibu mau mundur ke belakang. Itu grafik emas itu walaupun dia naik turun, tapi kecenderungannya jangka panjang dia naik. Oke, ini dalam 1 tahun ya, kita screenshot per tahun 2018, 2019. Ada 5 kali potensi profit, beli sini jual sini ada 5%. Beli sini jual sini 7%. Beli sini jual sini 4%. Ini 12%. Ini 9%. Ini dalam 1 tahun Bapak Ibu. Ada 5 kali. Ya. Total kalau kita total 37%. Nah, kalau kita sempat melakukan pembelian begini dengan GAE 10, keuntungan kita 37% ini dikali 10. Tapi sebelum kita kali 10, kita kurangin dulu 3% keuntungan perusahaan. Karena ada 5 kali transaksi, kita kurangi 5 kali 3 yaitu 15. 37 kurang 15 dapat 22%. 22% kenaikan nilai kita kalikan 10. Karena barang kita 10 unit, modal kita 1. Ada potensi untung 220% dalam 1 tahun. Nah, ini kita anggap aja lah dulu 100%. Kita nggak usah muluk-muluk ambil 200. 100%. Itu tahun 2018. Sekarang 2019 ke 2020. Ada 6 kali, 8%, 8%, 11%, 9%, 4%, 21%, Bapak. 6 kali di total 61%. Kita kurangi 6 kali 3, 61 kurang 18, 43%, kita kali 10. Potensi di tahun 2019 ke 20 dan 430%. Saya anggap aja 100%. Oke. 20 ke 21. Ya, ini ada 41%, Bapak Ibu. 21 ke 22 ada 40% dari 6 kali potensi dan seterusnya Bapak Ibu. 20 ke 23 ada 42%. Oke. Apa menariknya data histori tadi? Data histori itu sudah terjadi, fakta yang sudah terjadi. Di sini kita bisa menghitung compounding, menggulung aset Bapak Ibu. Jika di awal kita gunakan uang modal 20 unit, sekitar 110 juta. 100 jutaan lah kita. 20 unit. Kita beli GAE. Lantas harga naik, 25% kita untung. Baru kita jual. Apakah bisa sekali transaksi untung 25%? Ini adalah 25% setelah dikali 10. Bukan menunggu harga market naik 25%. Tapi setelah dikali 10, berarti harga market naik hanya 2,5%, ditambah 3% untung perusahaan. Berarti kita hanya tunggu di market naik 5,5%. Apakah bisa? Mari kita lihat balik salah satu tabel. Ini naik 9%. Sementara kita hanya butuh 5,5%. Berarti lebih dong keuntungannya dari 25%. Betul nggak? 9 kurang 3, 6. 6 dikali 10, 60% nih untuk transaksi ini. Ini 11%. 11 kurang 3, 8. 8 kali 10, 80% keuntungan di sini. Ini 10 kurang 3, 7 kali 10, 70%. Anggap ini enggak ada. Anggap ini enggak ada, Bapak. Berarti Bapak Ibu udah lebih nggak untungnya 100% di sini. Per transaksinya. Nah, di sini kita hanya anggap ambil 25% setelah kali 10. Ya, hanya anggap 2,5. Oke. Setelah kita untung, kita jual. Kita tunggu harga emas turun, kita beli balik. Maka pembelian kedua dapat 25 unit. Pembelian pertama 20, kenapa pembelian kedua bisa 25? Karena ada keuntungan 5 unit pada saat 20 ini dijual. Keuntungan 5 unit itu tidak ditarik keluar, tapi dibelanjakan lagi. Modal awal ditambah keuntungan menjadi 25. Kita tunggu harga naik 25% lagi, kita jual lagi. Harga turun kita beli lagi. Sehingga unitnya menjadi 31 unit. Yang tadinya 25, ada keuntungan 6, ditambah modal dan untung menjadi 31. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jika dalam 1 tahun kita anggap rata-rata 4 kali aja. 4 kali jual beli. Ya, sementara kalau kita lihat di sini ada 6 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kali jual beli kita anggap hanya dapat 2,5 rata-rata. 25%. Maka tahun pertama 4 kali. Tahun kedua juga 4 kali. Tahun ketiga dan sampai
tahun kelima 20 kali putaran Bapak Ibu, 5 tahun. Maka unitnya menjadi 103,88. Nilai uangnya menjadi 7,9 miliar Bapak Ibu. Yang mana modal awal hanya 100 juta, putaran 20 putaran, ya kurang lebih menjadi 7 miliar. Ini potensi nilai compounding yang bisa Bapak Ibu hasilkan dari sistem GAE. Apakah Bapak Ibu mau? Dengan modal 100 juta bisa jadi 7 miliar dalam waktu kurang lebih 5 tahun? Mau. Mau ya. Nah, Mau. tergantung ya. Yang mau silakan kita bersama-sama. Saya juga mau. Yang nggak mau juga nggak apa-apa. Oke. Dengan modal 30 unit, wah ini bisa jadi 10 miliar Bapak. Dengan sistem compounding dan sistem ini tidak ada risiko loss, tidak ada risiko uang hilang. Risiko Anda hanya menunggu harga emas naik. Oke. Nah, inilah dahsyatnya emas Bapak Ibu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan penting. Bagaimana saya meyakini bahwa GAE 10 itu memang ada emas fisiknya? Karena kalau ada emas fisiknya, maka pasti perusahaan bisa bayar dan konsep ini akan aman. Tapi kalau emas fisiknya tidak ada, maka ini akan menjadi bodong, Bapak. Jadi kita perlu memahami ini benarkah ada emas fisiknya. Nah, kalau tadi kita ceritakan yang mengaudit sistem ini, yang memeriksa dan mengeluarkan sertifikat patuh syariah, itu adalah lembaga pengawas dan sertifikat syariah, lembaga syariah, ya. Tetapi kita tentu belum cukup puas, belum cukup yakin kalau diri kita sendiri nggak bisa menganalisa. Nah, kalau itu saya ajak Bapak Ibu, ayo kita analisa sekarang. Kita langsung buka market, Bapak. Kita masuk ke market faktanya. Quantum Metal sudah menjalankan sistem ini sudah lama. Ini Bapak Ibu masuk ke Trading View atau market emas nyata yang lain. Ini live Bapak Ibu ya. Ini grafik live berdasarkan kenyataan pergerakan harga emas. Oke, Bapak Ibu kita mundur sekian tahun ke belakang Bapak Ibu ya. Kita boleh mundur sekian tahun ke belakang. Apakah 5 tahun ke belakang terserah. Nah, ini kita lihat ya. Contoh di sini Bapak Ibu. Oke. Ini transaksinya kapan? Saya klik ini kelihatan di bawah tanggal 1 Juli 2019. 5 September 2019. Juli, Agustus, September. 3 bulan Bapak. 3 bulan di sini ada kenaikan nilai berapa di sini terlihat? Bapak Ibu bisa lihat, bisa perbesar zoom Anda dari handphone. Ada kenaikan berapa persen? Beli di sini, jual di sini. 12%. Oke. Berarti kita kalau beli sini jual sini, banyak semua orang yang beli sini jual sini, pada saat harga naik mau jual, betul nggak? Ya. Dapat keuntungannya berapa? 12 kurang 3, berarti 9. 9 dikali 10. 90%. Pada sistem ini jual beli Bapak Ibu, pada saat orang jual, maka seluruh modal orang harus dikembalikan. Modal dikembalikan 100%, keuntungan 90% juga dibayar. Kalau perusahaan tidak ada fisik emasnya untuk dijual, apakah dia mampu membayar transaksi ini? 90%? Modal harus balikin. Tidak. Ya, modal harus balikin. Keuntungan 90% harus dibayar. Tidak akan mampu, betul nggak? Betul. Satu kali transaksi aja perusahaan udah KO. Scam langsung. Tapi Bapak Ibu lihat, ini semua berbayar Bapak. Kita lihat lagi. November ke Januari, hanya 2 bulan. Naik lagi 9%. Orang beli sini, jual sini. Rame-rame orang jual. Perusahaan harus bayar 60%, berikut tambah modal 100%. Terus ini terjadi lagi dalam waktu 2 bulan. 7% lagi. Ini 7% lagi. Ini 11% lagi. Dalam waktu hanya 2 minggu Bapak Ibu. Apakah sanggup perusahaan membayar kalau tidak ada fisik emas? Tidak. Orang untung Nggak sanggup. nggak akan sanggup. Nggak perlu menunggu sampai 5 tahun sampai detik ini.
Ya, dari tahun 2019 Bapak Ibu lihat berkali-kali ada transaksi Bapak Ibu. Nah, ini 22% waktu saat COVID Bapak Ibu tahun 2020. Saat COVID orang untungnya gila-gilaan. Ya, harga emas naik. Perusahaan bayar semua tuh sampai sekarang Bapak Ibu. Ya, transaksi ini semua transaksi berbayar. Oke, Bapak Ibu. Udah bisa lihat nih berapa banyak ya. Nah, ini pun naik 23% nih kalau dihitung. Ya. Nih. Nah, pertanyaannya, ini juga kemarin banyak tuh yang beli di sini, jual di sini. Nanti kita boleh minta testimoni 10% hanya dalam waktu 1 bulan Bapak Ibu. 14 Maret ke 21 Maret. 1 bulan 10 hari aja. Ya. Nah, inilah fakta. Perusahaan semua ini juga untung soal itu. Ya, banyak orang yang untung bertubi-tubi dan perusahaan membayar semuanya. Oke, kita balik ke PowerPoint kita. Pertanyaannya, apakah dari data itu kita bisa meyakini memang fisik emas ini ada sehingga perusahaan terus bisa membayar? Bisa. Bisa ya? Ya. Oke. Jadi kita ambil kesimpulan GAI 10 ini, apakah Bapak Ibu sudah melihat sebuah peluang bahwa sehari ini Bapak Ibu bisa memiliki aset yang menghasilkan uang? Melihat peluang nggak dari sistem ini? Ya, ada. Ada ya, Bagus. Peluangnya bagus, Pak. peluangnya bagus. Oke. Di sini konsepnya harga naik dikali 10, harga turun juga dikali 10. Namun, walaupun turun dikali 10, yang paling penting tidak ada resiko uang hilang, tidak ada resiko margin call. Kenapa tidak ada resiko uang hilang? Karena tadi kita sudah membuktikan fisik emasnya memang ada 10 kali. Karena kalau fisik emasnya nggak ada, uang kita udah hilang seperti trading-trading yang lain, seperti forex dan lain-lain. Karena di sini emas fisiknya ada 100%, harga emas mau turun berapapun, mau 50% pun turun di market dunia, kita tinggal tunggu harga emas naik balik. Nah, itulah perbedaan kita dengan trading forex. Jadi saat harga turun tidak ada resiko. Kecuali mungkin harga emas jadi 0 rupiah. Nah, itu mungkin resiko lah. Tapi mungkinkah harga emas jadi 0 rupiah di dunia ini? Tidak. Tidak. Selama masih ada nilai 1 rupiah pun, dia masih layak ditunggu. Oke? Setuju Pak Ibu? Setuju. Oke. Kita lihat lagi. Harus gunakan uang dingin Bapak. Nah, ini memang wajib hukumnya Bapak Ibu ya. Nah, karena kita nggak boleh berspekulasi. Kenapa wajib uang dingin? Kan ini menguntungkan. Ya, tapi kita nggak tahu apakah untungnya besok, apakah untungnya bulan depan, atau harus menunggu 1 tahun. Kalau tiba-tiba uang yang Bapak Ibu gunakan, uang yang mungkin mau digunakan untuk bayar kuliah anak Anda 3 bulan lagi, terus Anda pakai, tiba-tiba 3 bulan mendatang harga emas belum naik malah turun. Maka Bapak Ibu otomatis pasti rugi, bahkan nggak bisa mencairkan saat itu. Maka itu gunakanlah uang dingin. Ya, kita nggak perlu nafsu, jangan gambling. Kalau nggak ada uang dingin, ya udah santai aja, kerjakan bisnisnya supaya dapat penghasilan. Oke, jadi resikonya adalah menunggu harga emas naik. Nah, transaksi GA ini adalah jual beli, perdagangan emas. Quantum metal itu adalah perdagangan emas, bukan investasi. Quantum metal tidak terima uang untuk Anda investasikan, bukan untuk kelola dana. Ya, sekali lagi saya jelaskan, arti investasi adalah tanam modal dan berharap mendapatkan bagi profit dari perusahaan itu. Quantum metal tidak menjanjikan Anda bagi profit. Quantum metal tidak terima Anda tanam modal. Quantum metal di sini hanya menjual emas. Jadi kita beli emas, harga naik, kita jual emas itu balik. Nah, itulah quantum metal. Dia bantu kita jual beli. Karena kita adalah perdagangan dan kita bukan investasi emas. Jadi Bapak Ibu harus paham, di quantum metal harus jelaskan ke orang ini perdagangan bukan investasi emas. Karena tidak ada profit yang dijanjikan dan tidak ada tanam modal di sini. Oke. Jadi kita yang menentukan di untung berapa kita akan jual.
Nah, jadi fundamental tidak menentukan. Kita lihat, wah ini udah naik nih, sudah untung, udah lumayan, saya mau jual. Silakan, kita yang menentukan kapan kita mau jual. Karena emasnya punya kita, ya, kita yang menentukan. Oke. Dan paling penting perusahaan tidak ada beban. Karena perusahaan malah untung jualan emas. Perusahaan tidak menjanjikan profit. Perusahaan tidak kelola dana. Jadi perusahaan tidak ada beban. Kalau perusahaan tidak ada beban, kira-kira perusahaan ini bisa jangka panjang, Bapak Ibu? Amankah dia jangka Bisa, panjang? Aman, aman. bisa, aman. Bisa. Nah, inilah yang harus sama-sama kita pahami, Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Dan dana tadi apakah dari Bullion Bank? Apakah dari QM? Enggak. Dana tadi, bantuan modal tadi dari Bullion Bank, Bapak Ibu. Bank memang tugasnya membagikan dana ya, meminjamkan dana. Kan bank di mana-mana kalau dia nggak pinjamin dana, tutup itu bank. Karena keuntungannya dari meminjamkan dana. Ya, bukan fundamental yang meminjamkan dana. Nah, penjelasan saya hari ini cukup. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Sebelum tanya jawab, kita akan masuk sesi testimoni bagi ada yang mau testimoni. Bagi Bapak Ibu yang melihat ini peluang dan ingin serius untuk sukses bersama Quantum Metal, hubungin orang yang mengajak Anda, minta link pendaftaran gratis Bapak Ibu. Karena mendaftar di sini gratis, nggak ada tuh uang join-join di sini nggak ada. Daftar gratis. Anda bayar kalau Anda beli emas. Kalau Anda nggak beli emas, nggak ada uang keluar Bapak Ibu. Ya. Nah, silakan hubungin orang yang mengundang Anda. Jika Anda belum paham, silakan tanya jawab. Oke, dari saya demikian dulu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini yang minggu lalu sudah mendapat keuntungan lumayan, pingin berbagi, pingin sharing, silakan. Beri kesempatan untuk memberi testimoni Bapak Ibu. Ya, karena 10 hari yang lalu tuh banyak tuh yang udah terminate, yang udah profit. Silakan, saya minta sukarela aja langsung untuk open mic untuk bercerita. Silakan. Ya, saya Pak Herman. Silakan Pak Muhamin ya. Pak Elvis. Pak Elvis, oke. Silakan Pak. Mungkin kalau bisa open kamera lebih bagus lagi biar kita bisa. Nah, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba testimoni Pak Herman. Kebetulan waktu tanggal 14 Februari itu saya sempat beli di harga posisi 19.992 US dollar. Posisi di grafik itu 1992, jadi memang harga yang cukup rendah di situ. Dan Ya. saya beli 3 kali di situ, saya beli 4 kali di situ, tapi satu terlambat sampai di reject. Saya sempat komplain ke admin, ternyata tidak bisa dikembalikan, dia di reject. Jadi saya beli 4 kali di situ, 3 kali sudah saya bayar, yang 1 kali tereject karena memang agak terlambat saya bayar. Jadi sayangnya yang 2 kali, yang saya beli 2 kali itu masing-masingnya saya beli itu 10 unit. Yang 2 kali itu terlalu cepat saya jual di tanggal 4 sudah saya jual. Jadi cuma keuntungan di situ 31%. Tapi ada 1 unit yang sampai hari ini saya masih pertahankan. Itu seandainya kemarin saya jual, saya bisa untung 90%. Tapi saya belum jual. Sampai sekarang hari ini turun, dia masih seandainya jual hari ini saya masih untung 60% gitu. Tapi sayang yang 2 unit cuman untuk 31%, saya terlalu terbawa emosi untuk menjual yang 2 unitnya, yang 20 unitnya itu, Pak. Itu testimoni saya. Jadi masih ada 1 unit yang saya pertahankan, saya mau buktikan 100% baru saya jual gitu. Total saya sudah 90%. total beli berapa unit Pak? 30 unit. 30 Jadi unit. saya 3 kali beli 10 gitu. Wah. Sebenarnya 4 kali beli, saya 4 kali beli 10 4 kali, tapi yang satunya tereject karena terlambat saya bayar. 30 unit itu rata-rata profit berapa persen Pak? Ya, yang sudah saya jual profitnya 31% karena memang terlalu cepat saya jual. 31%, berarti Bapak ada untung 40 jutaan ya? Ada. Dalam waktu berapa Cuman lama? tanggal 4 sudah saya jual itu, tanggal 4 Maret. Ya, berarti nggak sampai 1 bulan ya Pak Elvis ya? Enggak sampai gitu. Oke. Setengah bulan lebih. Terus ada 1 unit sampai sekarang masih saya pertahankan, yang ada 1 kali waktu pembelian yang satu bersama itu 10 unit. Sampai sekarang masih saya pertahankan. Kalau kemarin saya jual, saya sudah dapat untung 90% kemarin, tapi saya tidak mau. Saya pikir masih naik sampai 100, ternyata turun dia. Hari ini tadi saya cek saya masih untung 60%.
Ya, kalau hari ini dijual pun masih untung 60% ya, Pak. Masih untung 60% kalau hari ini jual. Tapi kalau kemarin sudah untung saya 90%. Tapi saya pikir masih tembus 100, ternyata tidak tembus, turun nih. Tapi kalau boleh tahu apa yang ada di pikiran Bapak sehingga pada waktu itu Bapak buru-buru mau jual. Eh, itu hari saya kan waktu itu subuh-subuh waktu mau pergi ke masjid salat subuh sempat saya buka gitu. Kulihat itu grafiknya turun. Ya. Grafiknya turun, daripada nanti saya kembali dari masjid sudah merah, jadi saya jual dulu yang 20-nya. Ternyata Hmm. saya kembali dari masjid dia naik kembali. Untung masih ada satu gitu. Iya, iya. Khawatir harga akan turun lagi berarti ya, Pak ya. Iya, khawatir akan turun. Jadi itu artinya disitulah dapat pelajaran saya. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu takut dengan turun harga karena dia ternyata itu harga itu turun naik. Kalau di emas itu sudah biasa gitu. Jadi Iya. malah eh, menguntung lebih untung saya yang tertinggal satu ini saya jual daripada yang dua yang sudah saya jual gitu. Oke. Jadi gitu. Terus kalau nanti harga turun lagi, siap beli lagi nggak, Pak? Oh siap Pak. Saya nunggu ini karena yang saya beli itu sudah siap untuk masih di plot juga saya simpan. Iya, iya, iya. Seberapa yakin Pak Elvis dengan quantum metal? Sudah sangat yakin sekali. Jadi sudah tidak ada keraguan-raguan juga. Sudah. Jadi saya juga mengajak teman-teman juga melihat kamu dan juga satu untungnya saya itu yang saya tinggalkan satu ini saya saya kasih lihat ke teman-teman. Jadi Iya. teman-teman ini saya sengaja malah teman yang suruh-suruh saya jual itu jual saya tidak jual ini yang satu ini dulu malah Pak, teman yang suruh jual. itu bukti penjualan itu ada sertifikatnya tuh, Pak. Bapak lihat di menu Oh, terminate saya, list. sudah saya coba lihat ada yang Nah, saya lihat sudah itu ada. Bapak bisa tunjukkan sebagai bukti ke teman-teman berapa keuntungan yang Bapak dapatkan. Oh iya, makasih Pak Herman. Ya, makasih Pak Elvis sudah berbagi sharing. Mungkin ada satu atau dua lagi teman-teman yang mau berbagi testimoni, silakan langsung spontan aja open mic. Pak Herman, boleh testimoni? Oh ya, silakan. Oh, Bunda Rohma dari Bengkulu. Silakan Bunda. Nah, Iya, Pak Herman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman semua, Pak Herman. Ini testimoni sebetulnya malu Pak Herman karena unit Bunda itu paling sedikit mungkin di antara kawan-kawan semua gitu. Tapi nilainya ya nilai dari ikut dengan QM ini yang mungkin tidak bisa ternilai bagi Bunda gitu. Oke. Jadi Bunda ini pernah ngajak itu Pak Herman namanya sebagai kakak, biasalah kalau ada sesuatu kan kabar-kabari sama keluarga gitu. Ya. Jadi pernah ada ngajak nah ternyata yang rame dibicarakan kawan-kawan tadi scam tadi gitu kan. Iya. Nah, tapi terus yang terakhir dengan KM ini Bismillah lah gitu. Ayo ini bagus. Gimana bagus? Kemarin aja gagal gitu kan. Nah, tapi waktu itu ya kalau sekali ini gagal saya ganti. Bunda bilang gitu. Karena tetap di hati itu kan namanya ingin berbagi aja dengan keluarga. Betul. Jadi kalau Bunda sendiri sedikit tuh Pak Herman. Ini terima kasih kepada Bu Teli. Jadi tahu KM juga ini dari Mbak Teli ya. Leader yang jauh di mata dekat di hati. Belum pernah ketemu Pak Herman sebetulnya. Jadi seperti di dunia maya aja sama mungkin dengan Pak Herman juga. Ya, ada saatnya ketemu Tapi, nanti ya Bu. Iya, amin insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi ada beberapa gitu kan. Ini bagus nih saya ikut gitu kan Pak. Ya. Nah yang QM ini jadi saya saking ingin menunjukkan bahwa yang ini karena saya lihat tuh udah segala perlengkapannya itu dijelaskan di BOP itu sangat detail. Saya sendiri susah juga untuk menyampaikannya kembali gitu. Saking lengkapnya Pak. Jadi lengkapnya malah susah ya jelasin kembali ya Bu ya. Iya Pak. Nggak usah karena jelasin semuanya lengkap. by data gitu. Ya, jelasinnya nggak perlu karena lengkap. Yang semuanya penting-penting datanya ada dan datanya
semuanya bisa bisa dilihat sendiri oleh siapapun yang kita beri penjelasan gitu. Iya. Jadi ini Pak Herman singkatnya yang pertama dulu yang bikin Bunda senang sekali itu karena berhasil gitu. Jadi waktu tanggal 5 Oktober Bunda berhasil mengajak adik Bunda itu, dia cuma nitip 5 unit ya Pak Herman, uangnya Oke. 20.500.000 waktu itu, 5 Iya. unit. Nah, kemudian waktu itu ada perang Rusia Ukraina ya kalau nggak Ya. salah. Nah, tiba-tiba emasnya naik gitu. Jadi dalam waktu 2 minggu itu tanggal 20 Oktober. Jadi Bunda terminate, Batali coba terminate dulu tuh, udah ada untungnya kelihatannya. Hanya untuk menunjukkan aja sama adik Bunda itu, nah ini berhasil nih sekali ini gitu. Iya. Jadi bukan berdasarkan apalagi analisis itu sama sekali belum tahu Pak Herman yang seperti itu gitu kan. Nah jadi alhamdulillah 2 minggu dia dari 20.500.000 itu berapa sih itu 4 unit ya apa 5 unit gitu. Jadi kemudian di terminate itu di 29 juta lebih. Jadi untungnya sekitar 9 jutaan. Nah, jadi saya tunjukkan, nih nggak bohong ya, bukan abal-abal gitu. Jadi kemudian beliau percaya nitip lagi, tapi tidak pernah dihitung dia Pak Herman, yang tahu saya aja. Sekarang nitip jadi iya, saya merasa leganya itu artinya yang dulu pernah gagal waktu itu sekarang sudah terbayar gitu. Jadi dia tidak tahu menahu, tahu-tahu uangnya sudah banyak aja keuntungannya kembali. Apalagi yang di terakhir kemarin ini, alhamdulillah ikut ada lagi gitu kan profitnya. Dia sendiri tidak tahu berapa Pak Herman, tapi saya rasanya sudah mengembalikan yang kegagalan dulu. Jadi itu yang beban kenikmatan saya itu mengembalikan kerugian dia yang dulu gitu. Dan insya Allah ke depan pastinya mungkin akan lebih banyak lagi keuntungannya begitu Pak Herman. Alhamdulillah. Kemudian ya Bunda juga merasa tadinya kan seperti itu aja, ini kalau Mbak Teli ngajak pasti bagus. Seperti itu aja, tapi sekarang sudah jadi fokus gitu, yang tadinya ikut-ikut aja itu sekarang sudah fokus, berarti disinilah kalau mau cari profit dan syar'i gitu ya, insya Allah fokus semuanya sekarang di sini. Jadi dalam waktu sebentar sejak fokus itu Bunda juga mungkin sudah bisa mencapai posisi dealer Pak Herman. Amin. Dari yang sedikit gitu ya, Bunda belum kemana-mana, sedikit aja, tapi dari dikembalikan lagi, dibelikan lagi unit keuntungannya. Nah, alhamdulillah sudah tercapai harusnya dealernya, insya Allah segera nanti ikut ujiannya, tinggal ujiannya lagi aja. Nah, itu Pak Herman. Jadi ternyata mudah dan ada deg-degannya itu gitu ya, deg-degan yang menguntungkan itu. Sama Bunda juga satu nih Bunda sisakan itu karena kemarin masih warning Pak Herman, waktu rame-rame jual itu warning, tetapi sekarang hampir 2 juta itu untungnya kalau dijual kemarin itu. Ya, jadi alhamdulillah mungkin dalam periode yang 1 bulan ini lebih dari 30 juta untuk yang kelompok Bunda lah, karena kelompoknya kan anak-anak Bunda juga gitu. Jadi Bunda yang modalin, kemudian dilihat keuntungannya sudah di terminate itu sekitar 30-an adalah Pak Herman untuk yang sekarang. 30 juta itu keuntungannya cukup ya, Bu? bahagia juga, cukup senang. 30 juta itu dalam 1 bulan itu keuntungannya? Iya Pak Herman. Jadi udah bisa anak-anak ada yang mau beli laptop, udah. Alhamdulillah pokoknya Pak Herman. Ini jalannya aja QM, tapi membuat semangat karena tidak ketakutan lagi seperti yang dulu gitu. Yang bahagianya Bunda udah bisa mengembalikan kerugian yang dialami adik Bunda itu. Mudah-mudahan ke depan lagi akan ditunjukkan keuntungannya yang berlipat-lipat ganda dari kerugian yang dulu pernah dialami gitu melalui QM ini. Terima kasih Mbak Teli, terima kasih Pak Herman. Udah siap digulung jadi mungkin itu miliaran Pak nggak ini, Bunda? Udah siap Amin, dijadikan insya Allah. Amin, insya Allah Pak Herman.
Bunda bertekad itu suatu saat Pak Herman sampai ke Bengkulu, Pak. Oh siap, tinggal nunggu undangan Bunda aja. Bunda siap PDC Iya. Pak Herman. Iya, nah ini upline-nya nih, Bu Teli nih. Boleh ngobrol sedikit Bu, 1-2 menit. Karena Aduh, tadi suara disebut saya nih. lagi flu berat ya Bunda ya. Gak apa-apa, masih merdu kok suaranya. Iya. 1-2 menit aja. Kasihan Mbak Teli lagi flu berat. Tapi terima kasih Iya. banyak Mbak Teli. Iya, sama-sama Bunda. Di sini kan kita tujuannya kan supaya kita saling apa ya? Kalau kita dapat info yang bagus, kita sharing ya Pak Herman ya. Iya. Saya juga dapatnya dari Pak Herman gitu kan. Nah, jadi ketika kita untung, teman untung kan kita bahagia kan Bunda. Nah, Ya, betul. iya, alhamdulillah Pak Herman, tim saya untuk putaran yang ini, wah mereka senang banget dan untungnya juga luar biasa. Rata-rata Bukan, gede-gede Pak Herman. bukan Iya. cuma Bunda Dan Roma aja ya yang untung ya? bukan hanya Bunda Saya Rohma, paling ada sedikit kali Pak Herman. Ya? enggak Saya juga mungkin paling paling sedikit. sedikit Pak Herman, karena unitnya cuma Enggak sedikit lah, enggak. Tapi Banyak. bahagia Pak Herman. Kita syukuri aja Di berapapun untung ya. iya, di tim saya itu mungkin karena kejadian ini mungkin untuk PDC bisa hampir 10 orang nanti ikut Pak. Nah, jadi mereka udah makin percaya sehingga makin kepengen untuk ikut PDC. Saya sih alhamdulillah banget ya Pak Herman ya. Ya. Bisa Yang bulan sama-sama ini ada berapa teman-teman. orang, Bu Teli? Yang bulan ini profit ada berapa orang? Banyak ya, ada Dokter Ersi, Bunda Rohma, terus siapa lagi tadi ya? Pak Tony tadi baru jual 4 unit di 2.200. Nah, itu saya lupa berapa dia untungnya. Dia ada punya berapa unit, yang terakhir dia pegang itu 4 unit dan ditunggu terus pas 2.200 dia jual. Wah, nggak sia-sia Nah, nungguin. tadi saya juga minta tolong Pak Tony untuk testimoni, cuman dia lagi dalam perjalanan. Ya. Dan satu lagi saya bahagia banget, ada tim saya satu, Febri, dia juga udah jadi dealer. Nah, Febri juga baru pulang dari umroh, tahu-tahu profitnya gede, banyak. Nah, itu juga alhamdulillah Pak. Nah, jadi benar-benar lah untuk perputaran ini di tim saya untungnya luar biasa. Saya juga seneng banget sih. Dan adik saya juga kemarin yang masih belum terlalu gimana dengan QM, tapi karena dealer saya serius, dia beli di 15 unit. Nah, sekarang dia udah semangat banget karena di 2 minggu terakhir pas dia beli 2 minggu langsung naik. Wah, Nah, itu lumayan juga dong, karena 15 unit ya. 15 unit itu hampir 20 juta lah Pak, karena kemarin itu kita agak terlalu cepat juga sih jualnya ya Pak ya, nggak nunggu sampai gimana. 20 Karena juta kemarin untung ya. kan Pak Herman tahu ya, saya sedang ada anak lagi nggak sehat kan, jadi kami daripada kelewat ya udah kita terminate aja deh gitu, jadi nggak fokus gitu. Tapi kalau saya kemarin saya sampai ada sekitar 10 unit yang saya tunggu. Dan sekarang masih ada 1 unit yang saya simpan, dan total keuntungan saya untuk putaran ini mungkin ada sekitar 50 juta Pak Herman. Mantap. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semuanya disyukurin ya Pak Herman ya. Dan GCA saya ada jual sekitar berapa ya kemarin saya jual GCA itu ada hampir 30 juta juga. Rencananya juga itu akan kita pakai lagi untuk GAE ya Pak Herman. Ya, siap, mantap. Nah, gitu. Jadi kan saya ikutin saran Pak Herman, kalau seandainya GCA sudah cukup untuk kita GAE, ngapain kita tunggu, lebih baik kita putarin supaya untungnya bisa jadi 10 kali lipat gitu. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman juga seperti itu. Pokoknya ya kopas lah ya Pak ya, apa yang dikatakan upline dan itu baik ya kita ceritakan lagi ke tim kita. Nah, mereka juga terimanya baik. Nah, alhamdulillah. Dan hari ini saya bahagia banget, teman-teman itu antusias banget menerima program PDC itu. Dan saya pikir program PDC ini sangat baik ya Pak Herman, karena semua sudah dituntun, sudah diarahin. Kalaupun kita untuk mengajak orang, jadi tidak ada resiko, ya kan? Kita tidak ada beban, karena begini, kalau seandainya kita ngajak orang, kalau kita sendiri belum qualified untuk mengajarkan, nah kita mau kasih tahu dia kan pasti dia tanya kita, harus beli sekarang Kak Bu, kapan Bu? Nah, kita sendiri belum terlalu pinter gitu untuk menganalisa. Kalau saya kan selama ini
membelinya dengan patokan setiap harga turun saya keep. Terus ada lagi harga turun saya keep lagi, dan akhirnya saya dapat harga terendah. Tapi itu kan kita harus standby ya Pak Herman. Siap. Nah, memang saya selalu dapat harga terendah, tapi itu saya memang setiap harga rendah saya keep, setiap harga rendah saya keep supaya saya dapat harga paling rendah. Dan memang benar yang 50 juta terakhir ini memang saya selalu dapat harga terendah gitu kan. Nah, sekarang kalau udah ada PDC, sudah ada profesional yang mengarahkan kita nggak perlu seperti itu. Jadi kita tinggal arahkan mereka ikut PDC aja gitu. Siapapun kalau ikut PDC pasti bisa berhasil. Karena apa? Mereka udah profesional dan kita sudah menyerahkan kepada mereka. Dan yakinlah apa yang mereka katakan itu benar gitu kan. Nah, jadi teman-teman saya sarankan kalau misalnya punya uang lebih, kalau baru bergabung, nggak ada salahnya kita ikut program PDC gitu Pak Herman. Ya, oke, mantap. Makasih Bu Teli atas Iya Pak sharingnya. Herman. Jadi panjang nih sharingnya. Pak Herman suara saya, aduh. Ya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih udah sharing. Oke, Pak Mungkin Herman, ada makasih satu lagi. supportnya Ada selama Mami ini. Eli mungkin bisa open mic kalau mau sharing. Apakah Mami Eli bersama kita? Mami Eli juga udah Mau profil. tanya Pak, Oke, saya oke, kita masuk tanya jawab aja dulu ya. Oke, saya kemarin dari Klaten Jawa Tengah. silakan. Mau tanya terkait dengan itu QM kan ada GSA, ada GCA. Untuk bisa ke GCA itu bagaimana ya alurnya, cerita apa langkahnya gitu ya. Kan saya baru GSA gitu ya, baru nabung gitu ya. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Pak, beli GSA sudah ditarik 85%-nya, udah GCA? Baru nabung kemarin itu sekali 50.000 untuk nabungnya per bulan gitu ya. Udah GCA kan belum? Udah ditarik belum 85%-nya? Belum tahu langkahnya. Oh. Alurnya belum tahu. Bapak nanti ada tutorialnya Pak ya? Ya. Apa bisa pelajari di situ langkah-langkahnya. Saya posting, saya chat di sini ya. Di grup ya ada nggak Pak? Di grup ada kalau Bapak udah masuk grup, tapi kalau enggak Bapak boleh ini ambil di link ini nih. Nah ini barusan saya ketik di chatting itu. Ya. Oh ya. Bisa ambil tutorial di situ nanti. Oke. Oke, saya coba cek dulu pertanyaan yang ada di chat ya, karena nggak banyak sih ini. Dari Pak Safriel L, pertanyaan host-to-host payment system kapan terintegrasi sehingga konversi 85% dalam hitungan menit atau jam. Ini manajemen yang bisa menjawab pastinya Pak. Ya, nanti kita tanyakan pada saat sesi ada Zoom bersama Pak William ya. Tapi kemungkinan sih nggak lama lagi sih ya, mungkin April atau Mei lah ya. Nah itu kemungkinannya, tapi pastinya harus Pak William yang jelaskan nanti. Nah termasuk bahasa Indonesia ini juga mungkin itu bersamaan itu dengan host to host akan diupload ya. Nah, apakah dana yang stay di QM ditradingkan di market global khususnya trading gold? Jawabannya tidak, karena tidak ada dana kita yang stay di QM. Kita tidak titip dana di QM. Nah, tadi sudah saya jelaskan, tidak ada dana kita yang stay di QM, tidak ada dana kita yang dikelola oleh QM. Yang ada kita beli emas, kita nggak titip dana, kita beli emas di QM. Ya, cuma karena kita dibantu modal, maka emasnya kita nggak bawa pulang. Emasnya dipegang oleh Bullion Bank yang kasih bantuan modal sebagai jaminan. Ya, kita pegang sertifikatnya. Ya, jadi QM tuh nggak ngelola dana, nggak trading Bapak Ibu. Ya, ini benar-benar pure perdagangan jual beli emas fisik. Oke. Kemudian pertanyaan Pak ND, izin bertanya, keuntungan perusahaan itu 3,5% dari total aset atau dari keuntungan GAI. Keuntungan perusahaan bukan 3,5% dari aset. Yang 3,5% itu adalah jasa dari Bullion Bank, manajemen fee 3,5% per tahun yang dihitung harian. Keuntungan quantum metal adalah 3% saat kita beli emas di awal, langsung 3% itu keuntungan perusahaan jual emas per unit. Karena dia GE 10 adalah 10 unit, maka dia untung 30%. Ya, tapi kita nggak harus tunggu harga emas naik 30% di market.
Kita hanya tunggu 3% saja, maka kita udah balik modal. Selanjutnya dikali 10. Oke. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah hasil penjualan tersebut bisa langsung sejumlah modal plus keuntungan? Yes, tadi udah dijelaskan. Pada saat jual, modal awal 100% dikembalikan dan keuntungan juga dikembalikan. Keuntungan juga ditransfer ke kita. Ya, jadi di sini jual beli. Tidak ada, oh modalnya tinggal ya, hanya profitnya diambil. Enggak. Di sini modal dan profit semua dibalikkan ke kita. Namanya kita jual kan? Nah, nanti kalau kita mau beli lagi, nah, tunggu harga turun, kita beli lagi silakan. Nggak beli lagi juga nggak apa-apa. Perusahaan tidak mematok, oh kamu udah untung besok harus beli. Nggak ada satupun paksaan di sini. Oke. Nah, di mana lihat grafik naik turun harga emas bisa lihat di TradingView. Saya ketikkan di sini tradingview.com. Nanti tinggal klik, tinggal akses ya. Nah, ini TradingView ini memang website untuk grafik dunia, bukan cuma harga emas saja ya. Semua trading itu ada di sini. Oke. Oke, saya rasa yang apakah ada rekaman Zoom? Ada. Hari ini ada rekaman Zoom. Hari ini yang di chatting sudah selesai tanya jawab. Silakan open mic. Bagi yang masih mau bertanya, jangan malu-malu untuk bertanya, Bapak Ibu. Kita memang membuka sesi ini khusus untuk tanya jawab. Oke, Tanya, Pak. ya. Untuk GM ini berarti murni syariah, betul ya, Pak ya? Ya. Jadi, Untuk menjawab dia murni syariah, tentunya lembaga syariah. Kita sudah dapat sertifikat patuh syariah dari Tawafuk. Itu internasional punya lembaga syariah berpusat di Dubai. yeah. Terus Rakaba yang lembaga syariah internasional di Amerika, itu semuanya standar dari AUFI. Ya kan? Dan sistem kita, Pak, tidak tagih cicilan, tidak lelang barang orang. Dari situ aja kita udah bisa nilai itu syariah atau tidak. Berarti anu Pak, untuk kayak cetak emas Antam itu sudah ada kerjasama dengan pihak Antam, Pak ya? Nah, kita sudah letakkan jaminan emas sesuai peraturan Bapepti 10 kilo di Antam. Ya, Jadi bukan berbentuk kerjasama setor modal, bukan. Kita kerjasamanya itu dalam bentuk peraturan. Quantum Metal harus letakkan saldo emasnya 10 kilo. Supaya nanti kalau ada orang Indonesia mau tarik fisik itu bisa. Tapi saat ini kita nunggu pihak Antamnya lagi sambung sistemnya dengan website kita. Hanya menunggu itu aja. Ya, ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Lanjut, open mic saja pertanyaan. Jika ada pertanyaan lain yang belum terjawab. Ya, Pak Herman, tanya Pak Herman. Silakan. Pak Herman, saya kan registrasi baru kemarin ya. Baru kemarin saya lengkapin data-datanya, udah saya simpan, saya submit. Itu berapa hari tuh saya bisa melakukan aktivitas transaksi ya? Itu satu. Setelah tunggu, saya jawab satu-satu dulu. Begitu di approve, kita udah bisa transaksi. Nah, Bapak pastikan datanya lengkap, ahli waris sudah diisi lengkap, buku rekening sudah diupload, terus Bapak boleh chat ke manajemen, ke staf kantor, itu biasanya 1-2 jam udah di approve kalau datanya udah lengkap. Begitu. Terus yang GAE 10 itu kan sistemnya jual beli gitu. Itu kan kena apa namanya profit 3% itu dalam jangka 1 tahun ya. Kalau kita jual beli profit perusahaan 3%. Iya, itu seperti kita beli emas di toko. Itu langsung bukan per tahun, Pak. Profit. Oh, bukan per tahun ya? Ya, langsung potong seperti beli emas di toko kan ada harga beli, harga jual. Oke. Nah, tapi yang manajemen fee 3,5% per tahun itu dari bantuan modal. Oh, yang dari bantuan modal ya? Ya. Nah, kalau itu kan per tahun 3,5% per tahun. Kalau kita jual baru 1 bulan berarti kan bukan 3,5% ya? Ya, maka yang 11 bulannya dikembalikan ke rekening pada saat kita jual. Oke. Ya, makasih Pak Herman. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Pak Herman mau nanya, Pak. Oh ya, silakan. Pak Hendarto kah? Iya, betul, Pak. Oke, silakan, Pak Herman, itu kan gejalanya dari suku bunga Fed itu kan kayaknya sudah stabil ke angka 5,5% ya. Iya.
Nah, kemungkinan Bullion Bank bisa menaikkan sampai segitu, apa tidak? Pertama. Yang kedua, untuk orang-orang yang sudah tanam di GCA maupun GAE itu nanti akan diberlakukan dengan bunga yang ditetapkan atau yang baru masuk yang ditetapkan. Oke. Terima kasih, Pak Herman. Jadi yang sudah transaksi, seandainya nanti entah bulan depan ada penyesuaian misalnya ya, maka yang diberlakukan adalah yang baru. Yang sudah transaksi itu tidak ada perubahan. Sesuai dengan akad perjanjian awal. Begitu, Pak. Jadi yang transaksi kita kemarin atau tahun lalu atau bulan lalu itu tidak ada perubahan. Tapi setelah misalnya besok ada aturan baru, misalnya naik 4% misalnya. Maka semenjak 4% itu diberlakukan, maka transaksi setelah itu baru diberlakukan. Transaksi lama tidak diberlakukan. Itu pun kalau terjadi. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Endato. Oke, menjelang ada yang lain nih, ada satu lagi chat yang belum dibaca di Q&A, Pak Wahyu Romdoni ya. Assalamualaikum, selamat sore, saya Wahyu dari Bandung. Sudah jadi mitra QM dan baru transaksi GCA 1 kali. Apa langkah selanjutnya agar bisa mendapatkan income dari bisnis QM? Oke. Ini mewakili mungkin pertanyaan Bapak Ibu yang lain yang baru ya, yang baru bergabung. Langkah pertama adalah belajar. Pahami semua konsepnya QM. Ikuti Zoom. Ikuti rekaman Zoom yang lalu-lalu termasuk terutama training. Karena BOP dengan training itu berbeda. Ya. Kita ada training, kita ada Zoom. Zoom BOP untuk membantu menjelaskan perkenalan kepada orang-orang. Tapi perkenalan saja biasanya nggak cukup Bapak Ibu. Kita perlu pendalaman. Karena ini masalah duit, kita benar-benar harus mengerti dulu. Maka ikuti training. Ya, dalami. Tanya mana yang kita belum paham. Nah, setelah Bapak Ibu paham, setelah Bapak Ibu yakin ini layak untuk diperkenalkan kepada orang lain, baru Bapak Ibu tanyakan sama orang yang mengundang, saya mau bisnisnya bagaimana. Karena kita bukan multi level, kita tidak obral marketing plan. Ya, kita tidak jual itu marketing plan. Karena tidak semua orang bisa dapatkan hak bisnis di sini. Hanya orang-orang yang serius, hanya orang-orang yang mau belajar. Karena nanti ada ujiannya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus tanya ke orang yang mengundang. Ya, atau ikutin training. Pada saat training, mungkin 1 kali sebulan kita ada cerita tentang peluang bisnis. Seperti itu kira-kira. Ya, mungkin silakan kalau yang belum mendapatkan jawaban yang maksimal boleh open mic untuk tanya lagi. Kita sampai 6:15 ya. Kita beri waktu. Saya jawab. Pak Herman. Ya, saya kan gabung baru bulan kemarin. Jadi masih awal juga. Jadi untuk GM ini saya lewat Telegram gabung GM ya. Ya. Terus untuk kayak mentoring bagi yang baru awal-awal gitu ada nggak ya? Apa ada kita banyak grup WhatsApp. Pak Amirul Mutakin itu juga ya untuk ya. Bapak minta kepada orang yang memperkenalkan untuk masukkan Bapak ke grup WhatsApp yang Bapak bisa dapatkan tanya jawab konsultasi atau Bapak bisa mintakan video-video rekaman sebelumnya gitu untuk belajar dulu. Untuk grupnya saya ikut grupnya Pak Amirul Mutakin di grup WA. Ya, silakan. Tinggal diskusi sama yang mengajak ya. Ya, terima kasih Pak Herman. Ya, makasih. Lanjut. Ada lagi pertanyaan? 8 menit lagi. Masih belum paham, boleh silakan langsung open mic sebelum waktu berbuka puasa ya Pak Herman. Ya. Iya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mengenai GAE, bagaimana terminate, mungkin ada juga yang mau PDC. Nanti boleh langsung ke admin ataupun ke saya ya, Bapak Ibu. Jadi tadi udah diinfoin juga dengan Bu Teli.
untuk Boleh Mbak PDC-nya. Nurul cantumin lagi nomor handphone, nomor WA untuk Iya, pendaftaran PDC ya. iya, ini saya cantumkan ke kolom chat. Nanti Bapak Ibu yang berminat untuk PDC boleh langsung ke upline ataupun langsung ke saya untuk penjelasan-penjelasannya Bapak Ibu. Ya. Oke, ya, pertanyaan lain silakan. Nah, itu udah ada nomornya admin ya Mbak Nurul ya. Bapak Ibu boleh catat, simpan nomornya. Kalau ada pertanyaan seputar PDC atau apapun, itu boleh hubungin Mbak Nurul. Atau mau order buku presentasi, bisa hubungin Mbak Nurul ya. Oke, lanjut. Satu pertanyaan lagi mungkin, kalau belum ada lagi, satu pertanyaan lagi. Atau dua, boleh silakan. Belum. Ada lagi? Atau mungkin ada yang masih mau sambung testimoni? Nah, banyak yang profit kemarin. Ya. Mungkin baru-baru ini harga emas naik. Mungkin baru join, sudah dapat profit. Silahkan langsung open mic aja Bapak Ibu. Iya. Di sini ada Pak Amirul Mutakin juga. Pak Amirul Mutakin masih online bersama kita. Boleh open mic? Tadi ada membernya itu yang bertanya. Oh, mungkin tidak bersama kita. Oke, mungkin Kak. Ini Pak, sebentar. Kemarin tuh saya mau intermediate ya. Mau Cuman apa namanya mau kalau sudah itu mau jual ya gitu mau jual terminate mau jual ya. Mau jual GAE apa cuman, jual GCA? GAE Pak. Saya Oke, kan beli dua tuh, ya beli dua. Ya. Cuman di situnya apa namanya belum profit sih, belum profit. Tapi ingin tahu aja gitu Pak. Ya. Jadi uangnya masih ya belum bisa menutup gitu. Belinya baru-baru ini ya? Ya, itu gambarannya kalau saya sih memang simpel ya. Uang yang sudah masuk 10 berarti kalau 10.500.000 ya berarti itu udah untung gitu ya. Kalau menurut Pak Herman gimana itu Pak untuk melihat keuntungannya gitu, marginnya, biar saya tambah mantep gitu Pak. Kalau melihat keuntungan margin, kita lihatnya di menu GAE list Pak. Coba. Bapak udah pernah buka nilai GAE list ya? Enggak Mas. Ya. GAE list. Yang ada minus itu ya Pak ya gitu ya. Informasi gitu. Jadi dikarenakan pembelian pertama itu ada potongan 3% ya Pak ya. Ya, betul. Maka dinyatakan masih minus. Kenapa? Karena memang harga belum naik 3% daripada saat Bapak beli. Saya share screen aja ya, saya share screen. Nah, ini screen-nya kelihatan dah? Ya Pak, kelihatan Pak. Klik list ya. Nah, ini lihat ini modal kita 1 unit 250. Kalau misalnya saya jual sekarang, ini saya udah dapat 338, ikut pengembalian 56. Ini manajemen fee yang dikembalikan. Jadi ini udah untung dong. Nah, tapi memang kebetulan untuk 2 unit ini saya belum mau jual. Tapi kalau nilai net cash out-nya di bawah 250, maka itu belum untung. Net cash out ini kalau di bawah 250 itu belum untung, Pak. Ini juga udah untung nih 250, 406 untung, tapi saya belum jual. Ya karena saya masih untuk 2 ini saya masih menunggu, sementara yang lain sih saya udah jual. Jadi kita tinggal pedomannya tunggu nilai net cash out melebihi ini, terus hitung refundnya berapa yang dikembalikan. Jadi simple, modal kita kan tadi 250 tambah 78. Kan? Berarti 328 dong.
Maka Iya, iya. Bapak waktu jual harus hitung total ini nih. Total ini ditambah ini. Nah, ini harus lebih dari 328. Hmm. Kalau di bawah itu belum untung. Kalau Oh, dijual bisa, tapi dianggap rugi. Karena ternyata masih rugi. Oke. Bisa terjawab Pak ya? Oke Pak. Makasih Pak. Siap. Pak Ende, tinggal tunggu ya Pak Ende ya. Amin Pak. Harusnya nanti kalau harga turun lebih jauh lagi, Bapak boleh ambil lagi. Pasti Pak, pasti. Lagi terus belajar. Ya, karena kemarin Bapak belinya di harga yang cukup tinggi ya. Karena Iya memang betul. mau belakangan kan Pak. Tapi nggak apa-apa. Harga itu kan pasti naik dan turun, naik dan turun. Begitu dia turun, tunggulah agak turun agak 5% lah dari harga tertinggi ya Pak, ambil lagi. Siap, siap. Ya. Makasih Pak Herman. Sih Pak Ende ya. Oke, ada satu lagi mungkin? Boleh tanya? Kalau nggak ada, kita boleh tutup. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan satu lagi, kalau enggak mungkin kita sudahi di Zoom hari Jumat ini. Oke, silakan Mbak Nurul, Oke. kita tutup aja. Semoga Iya. pertemuan hari ini bisa membantu dan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Silakan Mbak Nurul. Amin. Iya. Jadi mungkin sekian untuk Zoom kita pada sore hari ini. Semoga dari testimoni-testimoni yang telah disampaikan menjadi motivasi untuk Bapak Ibu semakin semangat untuk nabung emas di QM dan belajar. Yang seperti saya bilang juga, jika ada yang ingin join dengan PDC, boleh langsung nanti kontak ke saya ataupun ke upline-nya. Semoga kita bisa sukses bersama-sama. Amin. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan puasa. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu. Hari Minggu kita ada training. Bapak Ibu Oke, bisa Pak ikutin training ya. Herman. Terima Oke, kasih, Pak salam Herman. sukses. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam.